Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama dengan MPM 3012 Prodi S1 Hukum, yang mana pada saat ini saya akan menjelaskan pentingnya menyadari eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Ya, ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan agama Islam, yang mana judul ini sangat relevan bagi kita sebagai pemuda muslim, karena dapat meningkatkan himmah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil. Yang pertama yakni dalil akli. Dalil akli itu dalil yang menurut logika. Ya, logikanya saja gini, jika ciptaannya ada, tentu saja penciptanya ada, karena ciptaan itu berkaitan dengan penciptanya. Jadi, ya begitu juga sebaliknya. Jika penciptanya tidak ada, maka ciptaannya juga tidak ada. Begitu. Nah, jadi saya teringat suatu isu yang mana pada saat itu ada seorang yang ingin dicukur datang kepada tukang cukur. Lalu orang yang ingin dicukur tersebut bertanya kepada tukang cukur tersebut, apakah Tuhan itu ada? Lalu menuliskan yang ingin dicukur itu bertanya, kenapa di dunia ini masih banyak orang yang menderita? Nah, lalu dijawablah oleh tukang cukur tersebut. Nah, saya menanya balik kepada Anda, apakah tukang cukur itu ada? Tapi kenapa masih banyak orang yang rambutnya gimbal? Lalu menjawablah orang yang ingin dicukur tersebut, karena ia tidak datang kepada kamu. Dan begitu juga dijawab lagi lah oleh orang tukang cukur tersebut. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hambanya datang kepada beliau, maka hidupnya tidak akan menderita. Terus untuk dalil naklinya terdapat pada surah Yasin ayat 71 sampai ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Dan apakah mereka tidak melihat bahwasannya sungguhnya Allah telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, sebagiannya menjadi tunggangan untuk mereka, dan sebagian mereka untuk makanan. Nah, mungkin sekian untuk dalil nakli. Soalnya dalil nakli itu agak jelas ya, karena ayat ini ayat muhkamat gitu, bukan ayat mutasyabihat. Jadi terbagi lagi dah. Ayat tuh ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Mungkin untuk penjelasannya nanti boleh tanya-tanya sajalah. Mungkin untuk penjelasannya, nah, memahami dan menyadari eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sangat penting gitu. Karena menentukan kehidupan manusia. Nah, jika kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hidup kita dan kita juga dapat menentukan tujuan kita itu kemana sih? Apakah hanya stuck di dunia gitu, atau kembali ke akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di poin 2, menjadikan manusia selalu berada di jalan yang benar. Nah, bagaimana pasti jika hambanya gitu kan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu gitu pasti bakal
ditunjukkan jalan yang benar sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kami menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus gitu. Maksud jalan yang lurus tersebut tuh bagaimana sih? Jalan yang tertuju pada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya tempat kembali yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, membuat hidup bahagia karena yakin Allah akan menyertai gitu. Nah, di poin yang ketiga ini terbagi lagi bahwasanya seorang yang kenal terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika ia mendapat ujian pasti ia sabar karena ia tahu ada backingannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mendapat nikmat pasti ia syukur karena ia juga tidak lupa kepada siapa yang memberinya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, man la yashkurun ni'am faqad arada li zawaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka dapat menyebabkan hilangnya nikmat. Lalu yang keempat, membuat manusia mencintai Allah dan sesama. Nah, patutlah kita sebagai makhluk itu mencintai Khalik, sebagaimana robot juga pasti sadarlah siapa yang menciptakan dia. Nah, dan sesama juga kan kita itu ada dua hubungan ya, hubungan vertikal ke atas dan hubungan horizontal. Maksud vertikal ke atas itu apa hubungannya? Yakni dengan ibadah gitu. Ada ibadah yang langsung kepada Allah dan ada juga ibadah yang kepada sesama makhluk. Jadi ibadah juga terbagi dua. Nah, itu poin yang keempat. Lalu poin yang kelima, manusia menjaga diri dari keburukan. Bagaimana ya? Manusia menjaga diri dari keburukan. Jadi ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkutip dari hadis, mungkin ini hadis tentang penjelasan ihsan ya. Hadisnya tuh anta'budallah ka'anna katarahu. Mungkin ini sepotongan hadisnya. Anta'budallah ka'anna katarahu wa ilam takun fa innahu yaraka. Sebenarnya hadis itu cuman sampai karena kataruhu sih, tapi ditambahkan lagi fa innahu yaraka. Yang kita garis bawahi yaitu fa innahu yaraka, bahwasanya ia melihat kamu. Jadi Anda itu diawasi loh, jangan berbuat sewenang-wenang di dunia ini, karena nanti juga ada penghukumannya kelak di yaumil akhir. Nah, terus yang keenam, membuat manusia menghargai dan menghormati alam. Begitu juga bahwasanya alam itu adalah fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk bertahan hidup di bumi, di dunia. Sepatutnya kita jaga, jangan kita rusak. Kalau kita rusak, pasti ada juga efek terhadap kitanya, seperti banjir lah, longsor, dan lain-lainnya bencana. Itu disebabkan karena kelakuan kita sendiri yang tidak menghargai dan menghormati alam. Tuh. Kemudian yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Ini membuat manusia ikut dalam berpartisipasi dalam gerakan mendukung keramahan lingkungan. Ini reboisasi lah, menjaga gitu. Bagaimana tadi dijelaskan dalam poin sebelumnya, manusia juga harus bisa menjaga fasilitasnya. Jika ada yang rusak karena sendirinya, harus diperbaiki lagi, seperti reboisasi atau penjagaan lingkungan kayak membuang sampah. Karena dikatakan gitu bahwasanya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi jika tidak bersih, tidak tahu kebersihan, tidak bisa menjaga kebersihan, maka hilang salah satu cabang imannya. Nah, mungkin untuk kesimpulannya,
Orang yang menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai Allah dengan tulus, mencintai sesama dan seluruh makhluknya, menjaga diri dari berbagai keburukan, merasa malu jika berbuat jahat kepada siapapun. Nah, salah satu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah alam semesta dan segala isinya yang diciptakan oleh Allah. Seperti yang tadi saya jelaskan dalam dalil akli. Sekian yang saya dapat sampaikan. Sebelum saya tutup, ada sedikit kata-kata dari saya. Sebaik-baiknya hamba ialah yang memiliki kesadaran, merasa diawasi dalam menjalankan hidupnya. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.